kita selalu memohon masukan dari para pakar Al-Quran dan ulama Al-Quran yang ada di Indonesia melalui mekanisme musyawarah kerja ulama Al-Quran. Muker istilahnya. Ini sebenarnya rahasia ya. Kalau misalnya udah hafal 10 juz tapi belum punya syahadah gimana Bu? Tidak bisa. Di samping menjaga orisinalitas teks Al-Quran, yang tidak kalah penting itu adalah menjaga pemahaman Al-Quran. Bagaimana kita bisa menghadirkan pemahaman yang benar dan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Gitu. Jadi ada dua yang jadi fokus kita. Yang pertama harus benar, dan yang kedua itu harus mudah dipahami oleh masyarakat. Allahu Akbar. Ini bukan sesuatu yang baru, namun kami hadir dengan sesuatu yang berbeda. Kami memberikan kemudahan di setiap langkahmu, karena kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik. Kami ada untuk terus selalu berkhidmat dimanapun dan kapanpun kamu mau. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang bersama Ibu Dr. Revlita STHIMA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman, Ibu Revlita ini adalah seorang pengembang tafsir Al-Quran di LPMQ, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, yang sebelumnya beliau ini berada di bidang satu, yaitu bidang pentasihan Mushaf Al-Quran. Namun teman-teman, menariknya, beliau ini selain sebagai pentasi Mushaf Al-Quran juga merupakan dosen aktif di PT IKI Jakarta. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, Bu, jadi pada kesempatan kali ini kita akan diskusi dan ngobrol-ngobrol seputar bidang pengembangan tafsir Al-Quran Ibu. Jadi mungkin yang pertama kita perlu tahu dulu Bu, bagaimana sih gambarannya LPMQ itu seperti apa, kemudian bidang pengembangan tafsir itu apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semua. Baik. LPMQ itu singkatannya ya. Iya Bu. Adalah kepanjangannya Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Merupakan sebuah unit pelaksana di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Badan Moderasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang tugas dan fungsinya adalah melakukan pentasihan Mushaf Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia, juga melakukan pembinaan dan pengawasan penerbitan Al-Quran, sekaligus juga melakukan pengkajian Al-Quran, itu terkait dengan ulumul Qurannya, tafsirnya maupun terjemahan, dan pengelolaan bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Jadi ada tiga fokus atau tiga tugas fungsi dari LPMQ, yakni melakukan pentasihan, melakukan pengkajian Al-Quran, dan melakukan pengelolaan bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Oh gitu. Jadi LPMQ ini tidak melulu hanya mentafsir Al-Quran saja, tapi juga melakukan pengkajian tafsir Al-Quran dan juga pengelolaan bait Al-Quran begitu ya Bu? Benar. Ya, jadi kita LPMQ itu tidak sesempit itu, kajiannya sangat luas gitu ya Bu? Benar. Jadi jangan lihat dari namanya saja pentasihan, tapi tidak hanya pentasihan, tapi juga melakukan pengkajian Al-Quran dan pengelolaan bait Al-Quran. Baik, sebagai seorang pengembang tafsir Al-Quran, apa sih tahapan-tahapan, proses serta prinsip apa yang dipegang oleh seorang pentasih oleh seorang pengembang tafsir dalam melakukan pengkajian dan mengembangkan tafsir Al-Quran Bu? Baik. Kita tahu ya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Betul. Dan menjaga kemurnian teks Al-Quran itu wajib, karena Al-Quran itu tidak ada kesalahan dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Nah, di samping menjaga orisinalitas teks Al-Quran, yang tidak kalah penting itu adalah menjaga pemahaman Al-Quran. Bagaimana kita bisa menghadirkan pemahaman yang benar dan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Gitu. Jadi ada dua yang jadi fokus kita. Yang pertama harus benar, dan yang kedua itu harus mudah dipahami oleh masyarakat. Bisa jadi benar tapi sulit dipahami sehingga itu tidak bisa membumi. Betul. Nah, dalam melakukan pengembangan kajian Al-Quran di LPMQ, satu hal yang kita perhatikan adalah bagaimana perkembangan dinamika masyarakat itu. Jadi kita mencoba mengangkat isu-isu, kajian-kajian itu terkait dengan isu-isu aktual yang terjadi di tengah masyarakat.
Setelah kita mendalami bagaimana perkembangan isu-isu aktual di tengah masyarakat, baru kemudian kita menentukan kira-kira kita mau nyusun tafsir tentang apa. Misalnya kayak kita menyusun tafsir tematik, itu temanya tentang apa, itu baru kita tentukan. Selanjutnya baru kita membentuk tim, dimana kalau dalam biasanya karya-karya atau pengembangan tafsir di LPMG itu tidak dilakukan secara individual, tapi dilakukan secara kolektif. Nah, setelah kita bentuk tim, baru kemudian kita masuk ke dalam kajian-kajian yang lebih intensif dengan beberapa kali sidang kajian. Dan yang menariknya ketika kita sudah menghasilkan sebuah produk, setelah kita selesai melakukan kajian Al-Quran dan kajian itu telah diterbitkan, kita selalu memohon masukan dari para pakar Al-Quran dan ulama Al-Quran yang ada di Indonesia melalui mekanisme musyawarah kerja ulama Al-Quran. Muker istilahnya. Jadi kalau adik-adik lihat nanti kan ada kita berapa produk, ada tafsir ilmi, ada tafsir tematik, kemudian juga ada tafsir wajiz dan yang juga terjemahan Al-Quran. Itu tahap akhirnya itu selalu melalui proses musyawarah kerja ulama Al-Quran yang kita kenal dengan muker atau mukernas. Jadi mungkin karena Al-Quran ini adalah hudan atau petunjuk untuk seluruh umat manusia, maka harus solih likuli zaman memakan. Kalau istilahnya di teman-teman itu harus selalu menyesuaikan dengan apa dinamika dan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Masya Allah sekali. Jadi Al-Quran ini tidak melulu bacaan ya Bu ya. Sebenarnya bisa menjadi pedoman, bisa menjadi penuntun kita untuk bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masya Allah sekali. Kan kita tahu bahwa banyak sekali produk-produk tafsir yang tersebar di masyarakat. Nah, tentu ada pro dan kontra gitu. Apa aja sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di LPMG ini ketika menghadapi beragam tafsir yang berkembang di masyarakat? Keragaman atau perbedaan tafsir itu kita pahami sebagai sebuah keragaman. Betul. Jadi kita tahu bahwa makna tafsir itu sendiri adalah bagaimana kita berupaya menjelaskan maksud dari kalamullah sebatas kemampuan manusia. Jadi ketika terjadi perbedaan terkait dengan penafsiran itu suatu hal yang lumrah. Jadi hal yang perlu kita tekankan itu adalah ketika kita mencikapi adanya perbedaan baik itu terkait dengan terjemahan Al-Quran maupun terkait dengan penafsiran Al-Quran, maka itu harus dipahami sebagai sebuah keragaman. Jangan dipahami itu sebagai sebuah pertentangan. Tapi dalam tanda kutip, selama tafsir atau terjemahan tersebut itu berpegang kepada sumber-sumber yang otoritatif. Berpegang atau merujuk kepada sumber-sumber yang mu'tamad istilah bahasa Arabnya. Yang bisa diperbagangi dan dipertanggungjawabkan. Jadi selama itu bersumber merujuk pada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita tidak bisa menyalahkan satu produk tafsir tertentu dan mengklaim bahwa produk tafsir kita yang paling benar itu tidak boleh. Tapi kita harus selalu menekankan bahwa keragaman dalam sebuah penafsiran ataupun dalam penerjemahan Al-Quran itu adalah sebuah keragaman. Perbedaan itu adalah keragaman. Bukan hal yang harus dipertentangkan. Betul, jadi keragaman tafsir itu justru semakin menambah warna gitu ya Bu, dalam dunia penafsiran. Begitupun dengan pelangi mungkin ya Bu. Semakin beragam warnanya semakin indah. Masya Allah. Sama kayak kita masuk ke pasar raya, semuanya ada di sana. Jadi silakan itu sebuah keragaman sehingga dengan banyaknya produk tafsir dengan berbagai metode dan pendekatan, maka itu akan semakin memperkaya khazanah ilmu Al-Quran itu sendiri. Karena kita bisa sebut bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab suci yang berhasil, yang bisa melahirkan produk, bahkan ribuan produk hanya untuk menjelaskan maknanya. Betul. Dari dulu sejak mulai awal penafsiran hingga sekarang sudah berapa ratus tahun Bu. Sampai sekarang Al-Quran belum selesai, bahkan tidak akan selesai dikaji ya Bu. Tidak akan pernah habis-habisnya. Tidak akan pernah habis ya, Masya Allah sekali. Saking luas dan dalamnya makna dari Al-Quran ya Bu ya. Masya Allah sekali. Tadi Bu menyikapi tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh teman-teman di LPMK. Terus bagaimana sih sebagai seorang yang ada atau berkontribusi dalam pengembangan, dalam menyajikan produk pengembangan tafsir itu, bagaimana sikap kita dalam menyikapi keragaman-keragaman tafsir tadi beserta pro kontra yang ada di masyarakat Bu? Nah itu yang tadi saya sampaikan tadi ya, bahwa
ketika kita mendapatkan keragaman, Iya. ketika kita mendapatkan perbedaan penafsiran, maka kita harus berada di sikap yang bijak di sana. Bijak dalam artian kita tidak menyalahkan dan kita tidak membenarkan satu kitab tafsir. Nah, selama yang tadi saya bilang, selama itu selalu bersumber kepada kitab-kitab yang itu bisa diperdagangi dan dilakukan sesuai dengan kaedah dan metode penafsiran yang benar. Iya, iya. Salah satu ketantangan mungkin yang dihadapi LPMQ ya di tengah banyaknya produk tafsir yang berada di tengah masyarakat. Selain kita harus singkapi secara bijak, nah kita juga memiliki banyak kendala juga karena satu sisi kegiatan-kegiatan di LPMQ khususnya terkait dengan kajian dan pengembangan Al-Quran itu banyak beririsan dengan perguruan tinggi, apalagi itu jurusan IAT. PTKIN ya Bu. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Betul. Kalau bisa kita sebut bahwa secara teoritis sebenarnya itu mapannya di kampus. Perkembangan metode, pendekatan, segala hal itu terus sudah dibahas di kampus. Hanya saja bagaimana pengembangan dari teori-teori itu, kemudian bagaimana aplikasinya ketika dia menjadi sebuah karya, itu banyak dilakukan di LPMQ. Nah, beberapa kekurangan kita, kendala kita adalah ya tentunya kita tidak bisa sebut ini sebagai sebuah kendala sehingga mematikan kita, sehingga membuat kita tidak produktif berkarya, tidak. Anggaran menjadi salah satu penyebab utama. Keterbatasan anggaran kita dalam melakukan pengembangan kajian itu masih merupakan salah satu kendala kita. Tapi lagi-lagi saya selalu menekankan bahwa jangan jadikan anggaran itu sebagai kendala utama. Jadi tanpa anggaran pun sebenarnya kita bisa melakukan pengembangan dan terus melakukan kajian Al-Quran. Terus yang kedua, keterbatasan tim itu sendiri, tenaga ahli di LPMQ itu juga masih sangat terbatas. Kita bersyukur tahun depan LPMQ akan mendapatkan CPNS baru, ada pengembang tafsir Al-Quran sebanyak 34, kemudian pentasih juga sekitar 68 kalau nggak salah ya. Nah, kita berharap dengan banyaknya masuk tenaga-tenaga baru yang kalau kita lihat dari kualitas spesifikasi pendidikannya itu sangat terkait dengan ilmu Al-Quran dan tafsir, kita berharap dengan kedatangan mereka itu bisa semakin memajukan dan memperkaya variasi pengembangan dan pengajian Al-Quran di LPMQ. Betul, Masya Allah sekali. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ranahnya lebih ke bukan menciptakan Bu, mengkader teman-teman untuk lebih memahami tentang tafsir, dan untuk aplikasinya tuh memang lebih banyak dilakukan di LPMQ sendiri ya Bu. Benar. Nah ini Bu, di tengah perkembangan zaman yang sudah semakin maju ya, sudah perkembangan ada di mana-mana, tentu LPMQ juga tidak bisa menutup diri untuk menghalau tidak bisa menutup diri untuk tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Nah sejauh ini bagaimana sih terutama di bidang pengembang tafsir Al-Quran ini dalam memanfaatkan atau menggunakan teknologi digital untuk memperkenalkan secara lebih luas produk-produk yang telah dihasilkan oleh teman-teman di pengembang tafsir Al-Quran Bu. Baik ya, benar yang tadi Dinda sampaikan bahwa kita tidak bisa menutup diri dari perkembangan teknologi digital. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi digital tersebut. Nah, oleh karena itu di LPMQ selain kita menerbitkan buku dalam bentuk produk cetak, kita juga melakukan inovasi dengan pengembangan hasil kajian itu dalam berbagai bentuk aplikasi misalnya. Jadi misalnya ketika kita sudah punya aplikasi Quran Kemenak, sudah download belum? Alhamdulillah sudah. Kita punya aplikasi Quran Kemenak. Di sana bisa ada teks Al-Qurannya, ada terjemahannya, ada asbabun nuzulnya juga. Ada asbabun nuzul yang ditampilkan dalam Quran Kemenak itu juga karya dari LPMQ. Dari pengembang tafsir Al-Quran. Kemudian juga ada tafsirnya. Dan ada juga terjemahan bahasa daerah malah yang kita sudah bekerja sama dengan pusat lainnya, itu Lektur Keagamaan. Selain itu misalnya kita juga mencoba mengembangkan itu dalam bentuk
film dokumenter misalnya. Film dokumenter. Oh iya Misalnya iya. bisa di tafsir ilmi. Jadi Tafsir kita ilmi punya yang ada di produk YouTube. tafsir ilmi dalam bentuk buku, dan kita juga punya di YouTube. Udah tonton? Alhamdulillah sudah Bu, sudah. Alhamdulillah. Jadi harus rajin ya mengunjungi Iya, siap, channel Bu. PMK. Nah, kita kembangkan juga dalam bentuk film dokumenter dan lain sebagainya, film animasi juga kita pernah bikin film animasi terkait dengan moderasi beragama. Nah, itu sangat penting. Jadi kita mencoba mengembangkan seluruh hasil kajian itu dalam bentuk digital. Dan contoh lainnya misalnya kayak tunanetra, di mana kita tahu teman-teman kita netra itu mereka sangat membutuhkan informasi khususnya terkait dengan Al-Quran. Maka selain kita mencetak Quran Braille dan terjemahannya, kita melakukan pengembangan yang kita sebut namanya EPUB. Electronic Publication. Jadi buku-buku yang kita terbitkan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman netra, di mana mereka bisa mengaksesnya lewat suara. Jadi ketika buku itu dibuka maka akan dibaca secara ada audionya. Ada audionya. Jadi beda dengan audiobook, itu lebih berat biasanya karena itu dibacakan. Nah, ini mesin yang membacakannya. Tapi walaupun mungkin dari segi dialeknya, dari segi ininya banyak yang tidak sesuai ya. Ada beberapa hal yang tidak sesuai, saya tidak sebut banyak. Mungkin terutama pengucapan bahasa Arabnya, tetapi itu sangat membantu sekali bagi teman-teman netra untuk belajar Al-Quran dan belajar terjemah dan tafsirnya. Ya, jadi LPMK ini selain menjadi pelopor dalam pengembangan tafsir Al-Quran, juga aktif mempublikasikan dan menyebarkan hasil-hasil kajiannya di berbagai platform. Iya, kita punya TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, dan banyak lagi. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan info-info terbaru mengenai hasil-hasil kajian yang telah dikaji dan dihasilkan oleh teman-teman di LPMK. Ya Bu, tadi kan di awal itu Ibu sempat menyinggung bahwa teman-teman di pengembang tafsir Al-Quran ini akan mendapat teman baru karena akan dibuka pendaftaran CPNF pengembang tafsir Al-Quran. Mungkin bisa dijelaskan ya Bu ke teman-teman apa aja sih kualifikasi dan bagaimana cara-caranya sih agar kita ini bisa bergabung bersama Ibu di pengembang tafsir Al-Quran, Bu. Ini sebenarnya rahasia ya. Jadi minta bocorannya dikit. Sedikit bocorannya bahwa pengembang tafsir Al-Quran sesuai dengan namanya, maka mereka harus memiliki keahlian terkait dengan tafsir, terkait dengan terjemahan dan terkait dengan ulumul Quran, dan yang paling penting memiliki hafalan Al-Quran 10 juz. Minimal 10 juz. Minimal 10 juz. Jadi di seleksi administrasi itu kita sudah seleksi dan memang kita sudah menerima yang memiliki syahadah tafsir 10 juz. Tapi untuk menguatkan bisa jadi dia memiliki syahadah 10 juz tapi tidak hafal 10 juz. Jadi nanti salah satu yang akan menjadi poin utama penilaian pertama itu adalah hafalan Quran terlebih dahulu. Itu memiliki nilai yang paling tinggi. Kemudian mohon maaf Bu, kalau misalnya ada teman-teman yang hafal nih, tapi karena kan kadang di beberapa pesantren tuh ada yang harus hatam dulu baru dapat syahadah. Nah, kalau misalnya udah hafal 10 juz tapi belum punya syahadah gimana Bu? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Jadi itu udah lewat di seleksi administrasi kita, walaupun dia hafal tapi tidak memiliki syahadah, itu tidak bisa diterima. Dan yang itu yang seperti saya sampaikan, hafalan Qur'annya, hafalan Quran, kemudian wawasannya terkait dengan ulumul Quran, asbabun nuzulnya, maki madadinya, kodifikasi Quran dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan terjemahan, bagaimana metode penerjemahan Al-Quran, harfiah dan tafsiriyah, apa beda keduanya. Kemudian juga terkait dengan tafsir, itu kaidah tafsirnya, kaidah tafsir, dan juga metodenya, pendekatannya, awannya atau corak penafsirannya. Nah, itu salah satu materi yang nanti akan diujikan kepada calon PNS atau CPNS yang akan bergabung di pengembang tafsir Al-Quran. Dan sebelum itu mereka harus lulus terlebih dahulu juga tes wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Nah, di sini bagaimana kita melihat nilai toleransinya nanti akan diujikan. Kemudian juga terkait dengan adaptif terhadap budaya lokal, itu teman-teman yang akan indikator-indikator moderasi beragama. Benar, jadi indikator moderasi beragama itu akan salah satu materi yang akan diujikan di tes wawasan kebangsaan dan moderasi beragama tersebut. Nanti nilainya akan diakumulasi, tes SKB-nya berapa, kemudian tes terkait dengan materi ulumul Qur'annya berapa, nanti akan digabung. Nah, nilai tertinggi lah yang nanti akan lolos dari CPNS. Sebanyak berapa Bu tadi Bu kalau
34 orang. 34. Dan kemarin kita menerima ada 2 dari disabilitas, dua-duanya itu netra. Insyaallah mudah-mudahan mereka bisa bergabung karena kita juga membutuhkan teman-teman disabilitas netra untuk pengembangan kajian khususnya untuk pengguna atau untuk para teman-teman disabilitas netra. Karena tidak mungkin kita hanya mengandalkan EPUB. Kita juga akan melakukan pengembangan lain selain dari EPUB ini untuk teman-teman netra. Dan yang paling penting mungkin salah satu tesnya juga bagaimana perkembangan kajian Al-Quran di Indonesia itu menjadi salah satu materi yang akan diujikan. Nah itu tadi teman-teman bocorannya untuk bisa bergabung bersama Ibu Replita di bidang pengembang tafsir Al-Quran. Jangan lupa disiapkan. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi kita sudah semakin tercerahkan ya karena tadi kita sudah menyimak penjelasan dari Ibu Replita ini tentang pengembang tafsir Al-Quran yang ada di LPMQ. Ibu terima kasih, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga Ibu juga senantiasa diberikan kesehatan dan juga teman-teman di pengembang tafsir untuk terus aktif memproduksi dan menghasilkan kajian-kajian seputar tafsir Al-Quran. Demikian sahabat Al-Quran, terima kasih karena sudah menyaksikan dan menyimak bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Apabila sahabat Al-Quran mempunyai pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.